Balik lagi di podcast Pojok Safety by Mandiri Mahadaya. Think Safety, Think MMD. Oke kawan safety, di podcast kita pada episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik nih kawan safety. Kita akan membahas mengenai jogging. Apakah jogging itu baik untuk kesehatan? Tentunya kan kawan safety menganggap kalau jogging itu baik untuk kesehatan. Tapi kita akan mengulik nih, ada nggak sih dampak-dampak yang didapatkan ketika kita jogging? Ya, kawan safety, di episode kali ini kita mengundang narasumber yang tentunya ahli di bidangnya ya. Kita mengundang dokter spesialis okupasi. Langsung aja kita perkenalan nih kawan safety dengan narasumber kita pada episode kali ini dengan Dr. Hasto Harsono MKK STOK. Selamat sore dokter. Sore Mbak Nur. Oke dokter, di sini mungkin dokter bisa kenalan dulu nih sama penonton kita. Kita nyapanya dengan sebutan kawan safety dok. Kawan safety. Oke, selamat sore, selamat pagi kalau dengarnya pagi, kalau simaknya selamat siang. Kawan safety, saya Dr. Hasto Harsono, saya dokter spesialis kedokteran okupasi ya, kedokteran yang berfokus pada kesehatan populasi bekerja. Gitu. Mungkin masih kedengar kurang familiar, bisa dipahami. Gitu ya, karena memang kedokteran okupasi masih kedokteran yang makhluk langka kami. Makhluk langka dan dicari-cari gitu. Jadi jumlah dokter okupasi ini di Indonesia kurang lebih sekitar 250 belum sampai 300. Gitu. Semakin langka semakin dicari ya dok ya, biasanya kan kalau banyak itu kayak udah banyak banget gitu ya. Yes. Oke dok, di episode kali ini kita akan membahas mengenai jogging atau olahraga juga sih dok ya. Mungkin di sini di kalangan anak muda nih, terutama Gen Z itu lagi senang banget dok sama yang namanya olahraga nih dok. Olahraga. Yang kita tahu kan olahraga itu tentunya baik ya dok ya buat kesehatan kita gitu. Tapi kan pastinya ada juga kan dampak buruknya kalau kita berlebihan olahraga gitu kan ya dok ya. Yes. Nah, yang saya pernah lihat nih dok nih di sosial media ada orang lagi olahraga gitu dok, terus pingsan. Itu tuh biasanya penyebabnya karena apa sih dok? Iya, tapi memang pingsan ya, confirm ya, gitu. Karena orang kalau sedang melakukan aktivitas fisik kemudian menjadi kehilangan kesadaran, tidak sadar, tentu kita harus cek dulu. Gitu ya, kalau di algoritmanya basic life support itu kan cek danger ya aman lingkungan, aman tidak aman lingkungan gitu ya, kemudian cek responnya pingsan berarti nggak respon ya, gitu. Kemudian sirkulasinya, kalau orang pingsan sirkulasinya biasanya normal, cek nadinya sini, tek 10 detik maksimal, kalau nadinya ada berarti artinya kemungkinan masih sirkulasinya bagus ya, jantungnya, gula darahnya bagus. Kemudian kita cek nafasnya. Kalau orang pingsan biasanya nafasnya ya masih normal, gitu ya. Tapi kalau nafasnya tersengal-sengal atau nggak ada nafas, itu kan berarti ada sesuatu yang lain. Berarti itu bukan pingsan, berarti sesuatu yang lebih serius. Apalagi kalau tadi cek nadinya nggak ada, gitu. Berarti itu bukan pingsan, tapi sesuatu yang serius, bisa henti jantung atau ada hal-hal yang lain ya. Itu. Nah, tadi kan ceritanya pingsan, makanya saya tanya, confirm pingsan atau enggak? Kalau yang pingsan berarti nadinya ada, napasnya ada, gitu ya. Gitu. Nah, berarti pingsan. Nah, kalau memang pingsan, betul ya, berarti pingsan itu bahasa medisnya itu sinkop. Nah, sinkop itu adalah gejala hilangnya kesadaran yang sifatnya temporer, sifatnya sementara, karena otak untuk sementara kekurangan oksigen yang sifatnya tiba-tiba akut. Gitu. Nah itu bisa terjadi kalau apa? Bisa terjadi kalau aliran oksigen, suplai oksigen ke otak itu kurang karena yang pertama jumlah darah yang mengalir ke otak kurang. Misalnya orang punya memang ada gejala anemia gitu ya. Terus pada kelelahan yang akut, kemudian orang itu kurang terlatih sehingga ketika ada aktivitas fisik yang berlebih, distribusi oksigennya
tidak tersalurkan dengan baik ke area yang sangat membutuhkan, yaitu otak, sehingga pada saat itu dia mengalami pingsan gitu ya. Jadi yang pertama sebelum kita mengatakan orang itu pingsan atau bukan, itu kita cek tadi DRCAP, danger response sirkulasi airway breathing. Nah, itu ada di pelatihan basic life support ya gitu. Jadi seperti itu Mbak Nur ya gitu. Jadi penyebabnya itu karena dia kelelahan ya, kurangnya asupan oksigen. Bisa jadi karena kurang terlatih gitu ya gitu. Biasanya nih dok nih, kalau misalnya kita ngelihat orang pingsan kayak gitu, itu hal apa pertama yang harus kita lakukan dok untuk menolong orang tersebut? Nah, kalau ada orang pingsan, yang pertama kita pastikan tadi itu betul atau pingsan atau ada gejala yang lebih serius daripada pingsan tadi itu ya, gitu. Kemudian kalau memang pingsan tadi saya cerita, pingsan itu kan suplai oksigen ke otak kurang, gitu ya. Nah, secara hukum fisika aja, gitu. Kalau oksigen dialirkan oleh darah, nah kondisi korban pada saat itu kurang aliran darah ke otak. Otak itu adanya di atas. Kalau begitu supaya aliran darahnya banyak ke otak, ya posisinya korbannya dibaringkan. Kalau pakai jaket, pakai sesuatu yang ketat di sini ya. Kalau olahraga kan jarang pakai jaket ya, tapi mungkin pakai sweater dan sebagainya, maka dikendorkan. Kemudian kakinya ditinggikan kurang lebih sekitar 30 derajat ya, namanya posisi Trendelenburg namanya ya. Trendelenburg itu orang yang menemukan posisi itu. Ditinggikan selama kurang lebih ya 10 menit sampai 20 menit sampai aliran darah ke otak, ke area kepala cukup ya, dengan dibuka jaket dan lain sebagainya tadi supaya memudahkan paru-paru mendapatkan suplai oksigen ya, sehingga suplai oksigen ke otak normal kembali. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau memang cuma pingsan, biasanya ya 10 menitan dia akan sadar lagi, bangun lagi gitu ya. Berarti posisi pasiennya aja yang kita benerin ya dok? Iya, ya. Yang pertama kalau mau nolong jangan panik dulu jangan gitu panik ya. Dulu ya, dok, jangan panik. Biasa gitu kita bilang kayak, ya Allah ada orang pingsan nih, diapain gitu. Bukannya nolong, cuma videoin ya. Sama videoin. Di videoin. Iya, oke. Oke nih dok, di kalangan anak-anak zaman sekarang ya, tentunya sekarang juga orang-orang banyak yang udah mulai berolahraga nih dok. Tentunya salah satunya itu jogging ya, lagi marak-marak kayak dok, kayak orang jogging nih. Terus juga mereka biasanya pakai aplikasi Strava gitu dok, buat diupload di sosial media nih, udah wah mereka udah berapa kilo nih joggingnya gitu kan ya. Biar tahu wah keren banget, berarti ini orang olahraga banget kan gitu, sehat banget hidupnya ya. Orang bilang sih work life balance ya dok ya. Work life balance. Nah tapi di balik itu semua kan nggak semua orang yang dok kuat buat jogging jauh. Kayak contohnya saya aja deh, kalau misalnya jogging tuh kalau ngerasa tuh dada tuh suka nyeri gitu dok. Dada kayak berdebar-debar kenceng gitu dok. Terus kayak perut sakit kayak gitu. Itu tuh penyebabnya karena apa sih dok kalau olahraga kayak gitu, kalau misalnya kita jogging? Nyeri pada dada pada saat aktivitas fisik itu sesuatu yang harus diwaspadai, gitu ya. Kalau nyeri dadanya khas, nyeri dadanya menjalar nembus ke punggung atau menjalar ke leher, ke lengan kiri, rasanya seperti ditusuk, rasanya seperti terbakar, seperti ditimpa batu atau ditimpa es makronnya seperti itu nyeri dada yang bahaya. Gitu. Karena itu tanda khas dari gejala penyakit jantung koroner yang dipicu oleh aktivitas fisik yang tidak terkompensasi lagi. Dan biasanya ada faktor-faktor risiko. Faktor risikonya apa? Laki-laki lebih banyak, usia di atas 35-40 tahun ke sana semakin berisiko. Ada gangguan lemak darah, gangguan kolesterol, ada obesitas, ada hipertensi, tensinya lebih dari 140/90. Dan satu lagi ada kebiasaan merokok. Nah, kalau nyeri dada dialami oleh orang-orang yang berisiko seperti itu, maka kita harus waspada. Ini bukan nyeri dada yang main-main, ini harus dicurigai sebagai kemungkinan gejala penyakit jantung. Nah, tanda serangan jantung ya, apa yang harus kita lakukan? Korban harus diistirahatkan, karena aktivitas fisik itu yang memicu pembuluh darah jantung menyempit,
sehingga menjadi nyeri ya gitu, sehingga diistirahatkan, diberikan oksigen, panggil bantuan medis seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau masih anak muda nyeri dadanya tidak khas, nah mungkin ya bisa jadi karena aktivitas yang berlebih, bisa jadi karena kram otot-otot yang ada di sekitar dada, bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, kalau itu perlu berarti mencegahnya dengan peregangan yang cukup, pemanasan sebelum aktivitas, senam-senam dulu kayak gitu ya. Berarti buat anak muda nih yang jogging jangan lupa untuk pemanasan dulu Pemanasan, ya, Dok, ya. pendinginan harus dilakukan supaya otot nggak kaget sehingga jadi kram dadanya, kalau di perut kram perutnya seperti itu. Oke, kalau misalnya kita lagi olahraga terus mengalami hal tersebut, kita harus ngapain sih, Dok? Kayak istirahat dulu kah atau minum dulu kah? Jadi kan pemanasan, kalau misalnya itu kan sebelumnya, Dok, ya, sebelum terjadi pencegahan. Nah, tapi kalau udah terjadi itu kita harus ngapain, Dok? Kalau terjadi Kalau udah kram. terjadi ya kayak dadanya Ya, sakit tadi. ya tadi itu ya. Kalau pada populasi yang beresiko maka kita harus curiga bahwa ini kita jaga kemungkinan ada penyakit jantung. Kan kita harus berpikir yang emergensi, kita berpikir yang kemungkinan yang terburuk dulu. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi harus didudukkan atau dibaringkan, pastikan dia mendapatkan udara segar, jangan dikerubungin, ditenangin kalau dia nyeri. Biasanya kalau orang beresiko ada ditanya, punya riwayat penyakit jantung nggak Pak? Punya riwayat hipertensi nggak Pak? Gitu. Ada bawa obatnya nggak Pak? Nah, itu bisa ditanyakan ya kalau kita ada di sekitar korban. Gitu. Nah, kalau ternyata bukan jantung, kalau kram-kram saja ya cukup ditenangkan. Barangkali dia kekurangan elektrolit juga bisa juga ya, istirahat, dinginkan badan, kurangi aktivitas, kemudian minum apa saja cairan elektrolit juga bagus gitu ya. Seperti itu. Kalau kayak gitu kan capek ya, Dok, ya. Kalau langsung minum air es gitu boleh nggak sih, Dok? Minum air es. Habis jogging minum air es itu kan kadang ada yang bilang kok itu nggak boleh minum air es, nanti malah jantungnya malah tambah sakit gitu. Ya. Nah, sebenarnya minum es itu yang boleh-boleh saja ya. Minum air es pada saat aktivitas fisik kalau lagi sehat boleh-boleh saja, karena itu air minum masuk ke mulut itu kan ada proses netralisasi lah ya. Jadi lebih harus hangat dulu, dihangatkan di rongga mulut masuk. Sebenarnya minum air es ya enggak apa-apa, enggak akan menyebabkan. Cuman ya kalau bisa jangan terlalu dingin ya. Ya saya nggak tahu suhu persisnya, tapi kalau dirasakan sampai ketika air es itu masuk ke rongga mulut kok terasa agak sakit, kayak membeku gitu. Nah itu bahaya. Menurut saya kalau seperti itu biasanya kemudian bisa jadi batuk ya, radang dan sebagainya gitu. Oke, jadi nggak masalah ya, nggak apa-apa, boleh saja. Nah, tadi kan kita ngomongin ya orang pingsan ketika berolahraga dan juga misalnya orang tiba-tiba dadanya sakit. Nah, untuk orang yang menolongnya sendiri itu, Dok, itu bisa semua orang dapat membantu atau harus orang-orang yang profesional yang bisa ngebantu korban-korban tersebut, Dok? Oke. Nah, untuk melakukan first aid, untuk melakukan bantuan hidup dasar, melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan itu perlu orang-orang yang terlatih ya, gitu. Dan itu bukan hanya petugas medis, tapi orang awam yang non medis pun bisa gitu. Nah, orang awam itu sebenarnya sangat perlu untuk menguasai basic life support atau bantuan hidup dasar. Karena kenapa? Karena insiden bisa terjadi di mana saja, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, ya pada saat kita sedang bekerja di rumah ataupun di perjalanan sebagainya gitu. Nah, kalau semakin banyak orang yang terlatih untuk melakukan bantuan hidup dasar maka semakin baik ya gitu. Jadi usahakanlah sebanyak mungkin orang menguasai ilmu, menguasai skill bantuan hidup dasar sehingga ketika ada insiden kecelakaan itu semakin banyak orang yang bisa menolong ya. Intinya yang bisa menolong itu ya orang yang ada skill lah, mengikuti pelatihan. Oke. Untuk orang umum sendiri, kalau misalnya mau mempelajari bantuan hidup dasar itu gimana sih, Dok? Apakah harus ada sekolahnya kah atau gimana, Dok? Apakah ada pelatihannya kah gitu, Dok? Oke. Sebenarnya banyak sumber untuk
belajar tentang skill. Karena skill bantuan hidup dasar itu ilmu yang sederhana sebenarnya. Ilmu yang sangat bisa dikuasai oleh ya bahkan non medis sekalipun, oleh orang awam gitu ya. Karena algoritmanya ada jelas gitu. Bisa diajarkan dengan mudah gitu. Apalagi kalau ada lembaga pelatihan yang mengadakan pelatihan secara resmi dari Kemenaker, nah itu bagus sekali untuk ikut di situ gitu. Ya selain di situ kita bisa belajar lewat YouTube, kan banyak di YouTube cara melakukan resusitasi jantung paru, cara melakukan pembalutan luka seperti itu juga banyak, itu boleh silahkan gitu. Cuman kalau latihannya langsung itu tentu ya lebih inilah ya, lebih kena seperti itu. Jadi kalau mau tahu tentang bantuan hidup dasar atau biar lebih bisa menolong orang kayak gitu, buat membantu orang kalau misalnya ada kejadian-kejadian hal yang tak terduga, itu bisa melalui pelatihan ya dok ya. Oke nih dok, sekarang kan kita kerja ya dok ya, biasanya dari Senin sampai Jumat gitu. Kadang kan capek ya, suka udah melakukan aktivitas yang intensitasnya tinggi itu dok. Kalau misalnya selesai itu kita langsung jogging, itu baik gak sih dok buat tubuh kita, atau lebih baiknya kita istirahat aja gitu dok? Nah sebenarnya semua orang itu perlu olahraga mbak gitu. Semua orang perlu perlu exercise ya. Gunanya supaya apa? Supaya terlatih, supaya menjaga kebugaran, menjaga kesehatan, mengurangi risiko penyakit obesitas, hipertensi, mengurangi risiko penyakit jantung, meningkatkan kebugaran, menambah happy, mengurangi stres ya, kemudian juga meningkatkan interaksi sosial kalau larinya dengan komunitas seperti itu. Setiap orang perlu memiliki olahraga yang rutin gitu ya. Jadi kalau ada hari libur, apalagi sudah kerja dari Senin sampai Jumat 8 jam, kadang-kadang kalau di Jakarta berangkat pagi kerjanya 8 jam, tapi prosesnya dari berangkat kerja sampai pulang nyampe rumah lagi itu lewat dari 8 jam gitu ya. Gitu. Kurang sekali waktu untuk istirahat itu. Kalau ada hari libur, ada waktu luang, silakan gunakan untuk olahraga atau bikin komunitas olahraga di tempat kerja dengan rekan-rekan sekantor gitu ya. Gitu. Jadi gunakan waktu yang cukup untuk olahraga. Minimal ya yang sehat itu 150 menit per minggu, atau ya bisa dibagi 3 hari selama 50 menit atau 5 hari 30 menit 30 menit. Itu yang dianjurkan untuk memelihara kesehatan kita. Oke. Gitu, Pak. Jadi maksimal itu maksimal ya dok, 150 menit. Bukan maksimal, tapi range-nya yang gitu ya? Bagus kira-kira kurang lebih baiknya 150 menit per minggu. Gitu Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok nih buat kawan safety. Kita kan udah ngasih tahu nih ya dok ya, dampak-dampak kalau misalnya kita kecapean terus kita langsung olahraga dan apa yang terjadi pada tubuh kita kan ya dok ya. Mungkin di sini dokter bisa kasih tahu poin-poin manfaat olahraga itu atau jogging sih dok tentunya di sini, karena pembahasan kita mengenai jogging dok untuk kesehatan gitu dok. Tadi udah ya, udah ya. Ya boleh saya sampaikan lagi ya. Jogging itu olahraga yang murah, meriah, menyenangkan gitu ya. Dengan olahraga jogging yang secara teratur, tapi harus teratur, bukan FOMO ya. FOMO itu teman-temannya lari, ikut lari, habis itu nggak lagi gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita rutin maka manfaatnya jadi dapat. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, memelihara kesehatan, menjaga kebugaran tubuh ya, menghindari dari penyakit-penyakit degeneratif lah, penyakit yang obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dislipidemia, gangguan kolesterol, lemak darah ya, diabetes, itu semuanya bisa dicegah, bisa dikurangi, dikontrol dengan jogging yang teratur. Kemudian lari itu mengurangi, orang yang rutin lari itu 45% resikonya lebih rendah untuk kena penyakit jantung gitu ya. Untuk membakar kalori, jadi kalau orang lagi program diet untuk berat badan ideal, lari 30 menit itu bisa membakar 300 kalori. 300 kalori itu kurang lebih 1 piring bubur ayam atau 1 piring nasi gitu ya. Itu bisa terbakar dengan lari 30
menit. Jadi banyak sekali. Kemudian secara mental, orang yang lari, orang yang rutin berolahraga itu dia muncul hormon yang oksitosin, endorfin yang membuat hidupnya lebih happy, lebih tahan terhadap stres, lebih bahagia. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi budayakan lari gitu ya. Selain membakar kalori juga bisa bikin kita bahagia ya dok ya? Iya, bikin bahagia. Oke, baik. Oke kawan safety, tentunya kan kita udah tahu nih ya jogging itu manfaatnya juga banyak sekali selain tadi dampak-dampaknya juga ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Hasto atas penjelasan yang luar biasa yang telah diberikan nih untuk kawan safety mengenai jogging itu ada manfaatnya ternyata banyak untuk kesehatan ya. Tapi kita juga harus tahu nih diri kita harus pemanasan dulu juga sebelum jogging ya dok ya. Pemanasan, pendinginan juga. Oke kawan safety, telah selesai sudah ya podcast kita pada episode kali ini. Semoga kawan safety bisa terpacu nih buat lebih semangat lagi berolahraga. Jangan lupa juga kawan safety tonton podcast kita di episode-episode selanjutnya. Dan juga buat kawan safety yang mau pelatihan K3 Kemnaker bisa banget kunjungi website kita di bawah ya. Linknya ada di bawah. Oke, kita tutup aja ya dok ya. Ini kita nanti kalau saya bilang Mandiri Mahadaya, dokter bisa bilang Think Safety, Think MMD gitu. Think Safety, Think MMD. Habis itu saya mau jogging. Oke. Mandiri Mahadaya, Think Safety, Think MMD. Think MMD. Oke, baik terima kasih banyak dok. Terima kasih kawan safety.